Oke teman-teman, selamat pagi dari Yogyakarta. Ini gue di dekat kosan belakang kampus. Sekarang jam 7.01. Sekarang gue mau balik ke Bandung. Tapi, makasih mas. Biasanya naik kereta. Tapi kalau sekarang gue mau naik bis. Salah satu bis pendatang baru mungkin ya. Di rute Jogja-Bandung yang biasanya itu Jogja-Bandung bisnya ya gitu-gitu aja. Rute-rute Bandung tuh bisnya servisnya nggak apa ya, tidak nothing special gitu, tapi yang satu ini beda, berani ngambil gebrakan. Dan sekarang hari Selasa, yaitu hari-hari dimana sepi. Kita lihat ya dengan bis premium ke Bandung, apakah nanti bakal rame apa enggak kayak gitu. Gue mau naik bis City Trans dari Jogja ke Bandung di pagi ini. Sebenarnya gue punya tiket pemberangkatan jam 7.30 dari City Trans di depan Empire, sekitar sekiloan dari sini jalan bisa. Tapi semalam gue di WA kalau semua titik keberangkatan itu dipindah ke City poolnya Bluebird yang ada di Janti. Itu agak nyusahin juga ya, kalau yang titiknya di Jombor itu mungkin hampir 10 kilo buat ke Janti. Nggak tahu itu kebijakannya kenapa, karena setahu gue harusnya bisa dari City Trans Jogja terus di shuttle dan berangkat jam 7.30, sedangkan kalau dari Janti itu keberangkatan jam 8, masih 1 jam lagi. Gue mau sarapan dulu di sini. Oke, kita lihat aja perjalanannya kayak gimana, dan harusnya sih nyampe Bandung belum gelap ya. Kita lihat nanti. Oke teman-teman, jam 7 berapa nih? 35 ya. Udah sampai di poolnya Big Bird di daerah Janti di ring road. Apa ini, timur apa selatan ya namanya? Bisnya udah siap buat yang ke Bandung buat hari ini, keberangkatan jam 8, masih sekitar 25 menit lagi sih ya harusnya. City Trans Bus Line dia pakai body Jetbus 5 MHD, MHD ya. Terus dia pakai sasis Mercy 1626 dengan 2 kelas, dan cuma total ada 20 penumpang aja di dalamnya. Ada first class sama di kelas eksekutif apa ya namanya, lupa kayak gitu. Ini Jetbus 5 keluaran terbaru juga, dan ini dia sistemnya tektok ya, jadi pagi dari Jogja dan malam dari Bandungnya kayak gitu. Oke, nanti kita coba, kita masuk. Gue mau ke sebatang dua batang dulu lah di sini. Oke, udah di dalam bis karena gue pesen ini H-2 dan dapat kursi belakang nomor 9. Sebenarnya move yang di apa ya, Royal first class namanya, tapi habis dan cuma dapat di sini. Udah sih nggak masalah, tampilannya kayak gini. Sebenarnya standar eksekutif biasa ya, cuma looksnya tuh lebih keren aja. Terus di sana ada free refill minibar kayak gitu. Terus udah ini panelnya udah Jetbus 5 ya. Terus yang belakang ini menurut gua agak nggak enak sih, dia legressnya legres tanam gini, dan lebih atas posisinya kayak gitu. Terus kita udah dapet snack box, selimut sama bantal. Nanti kita lihat ya paper bag itu isi snack boxnya apa aja. Gue duduk di nomor 9. Oke, kita keluar dulu sebatang dua batang. Oke teman-teman, jadi buat tiket dari bis ini tuh kalau di normal buat kelas eksekutif di belakang itu 375.000, dan yang di depan yang modelan kayak kursi bisnis kelas pesawat itu 500.000. Tapi untuk hari ini sekarang Selasa tanggal berapa ini, 23 Juli ya, itu harganya jadi di angka 275.000 untuk yang eksekutifnya. Untuk yang first class atau di depan itu kalau gue lihat di website itu tetap 500.000 sih. Jadi weekday mungkin tergantung demandnya ya kayak gimana. Kalau weekend dia paten di tarif tertingginya 500.000 sama 375.000. Kalau untuk 275.000 ya nanti kita coba ya. Tapi kalau dari review-review yang ada, menurut gue cukup worth it kalau di compare. misal jadi komandang-mending sama kereta itu di harga 250.000, 200 sampai 330 ribuan itu baru dapet yang kereta premium. Misal Mutiara Selatan itu sekarang udah di atas 300. Untuk 250-an itu ada di kereta Lodaya, walaupun new generation, tapi untuk
kenyamanan bisa dipastikan lebih nyaman di sini, nambah 25.000 gitu. Cuma kita lihat dari segi waktu pelayanan tuh kayak gimana, nanti kita lihat ya. Oke, sekarang jam 8.08. Nggak tahu masih nunggu apa. Ini kita udah di seat nomor 9 dan ternyata ini dengan selonjor gini enak banget karena los ya. Oke, jam 8.09 berangkat dari Pool Bluebird di Janti, Ring Road Timur atau Selatan ini namanya. Kita nanti perjalanan kurang lebih ya 8 sampai 9 jam ya, sampai sekitar jam 4 jam 5 di Bandung sebelum gelap kalau nggak ada kendala. Nih kita langsung dapat bantal yang masih fresh dari laundry ya. Dapat selimut juga. Kerja sama-sama Traveloka. Terus langsung dapat snack box. Nanti kita unboxing ya snack boxnya. Gue mau tidur dulu, kurang tidur. Oke, selamat menikmati perjalanan. Oke, jadi barusan di announce kalau kita bakal servis makan kayak kalau nggak salah di rumah makan Ibu Haji Cijantung di KM 360 itu daerah Kendal atau Batang ya, daerah Alas Roban situ. Ini kita dikasih tahu package-nya mau package makan yang mana kayak gitu. Mantep banget sih ini. First impression-nya mantep. Kita lewat daerah Maguwo ini ya, sana ke Ring Road Utara bisa ke arah Magelang dan juga Semarang langsung kalau kita lewat Klaten. Nah sebenarnya saya kan udah libur ya ini kuliah, jadi banyak di Klaten, tapi saya nggak tahu sebenarnya bisa naik dari Klaten apa nggak kalau janjian, soalnya kalau titik naik sesuai titik naik yang ada di City Trans ini ada cuma di Janti dan di Kartosuro, habis itu di Kerapiak Semarang. Nanti boleh nanya deh buat next time, soalnya kayaknya saya bakal sering ke Bandung naik bis ini kalau masih di harga 275.000 untuk ini dan 350.000 untuk yang first class. Tapi untuk 500.000 kayaknya cukup worth kalau ada duit ya di depan untuk dicoba. Pilihan kayaknya yang membedakan juga antara first class sama eksekutif di belakang ini tuh pilihan makanannya. Jadi cuma ada 3, yaitu ayam, gepuk, sama ikan. Aku milih ikan, nggak tahu sih, semoga tidak zonk ya. Kebetulan tadi udah sarapan soto juga, jadi ya udah. Terus nanti snacknya kita buka kalau udah masuk tol deh ya kayaknya. Oke teman-teman, barusan dikabarin kalau ada wifi di bis ini. Aku konekin ke laptop. Krunya helpful banget, melayani dengan ramah. Kayak rasanya tuh nggak kayak naik bis gitu loh. Rasanya mungkin naik kereta, mungkin mirip-mirip di kelas luxury mungkin ya. Untuk pelayanan dari krunya kita coba buat YouTube ya. Salah satu tolak ukur wifi itu lancar apa enggak itu dari YouTube. Oke, kita lihat Clash of Champions. Thumbnailnya sih belum keluar ya. Oke, coba kita buka. Lumayan kenceng loh. Ini lumayan kenceng, maaf nggak premium, tapi ini lumayan kenceng. Mungkin hampir sama kayak wifi di rumah gua buat loadingnya kayak gitu. Mantap banget sih ini. Jadi wifi nya beneran, nggak cuma embel-embel doang kayak gitu. Keren. Oke teman-teman, jam 8.27 kita masuk ke area Prambanan ya, Kalasan. Kita coba unboxing snack boxnya. Buat yang belum sarapan, don't worry,
ada roti, terus ada peanut kacang, terus ada beng-beng, dan ini ada waffle gitu ya, dan juga minumnya ada teh pucuk. Nah, jadi selain ini juga ada minibar yang isinya kopi, teh, dan juga ada pop mie juga ya yang bisa diseduh, free flow, bebas ambil. Jadi buat yang lupa sarapan nggak usah khawatir sih. Kayak saya sebenarnya orangnya yang sarapan sekitar jam 9 jam 10 pagi itu baru bisa, kalau nggak mules itu bisa banget jadi option. Gitu. Oke teman-teman, ini jam 8.46 udah masuk daerah Klaten, dan anehnya kita lewat kota. Ini emang boleh ya akap lewat kota? Tolong koreksi ya kalau salah atau ada apa gitu di bypass. Soalnya akap tuh setauku nggak boleh lewat kota, tapi kok ini lewat kota Klaten ya? Mungkin yang tahu juga tolong komen ya, ini kenapa City Trans lewat kota Klaten. Untuk di minibarnya ini ada air panas, air dingin juga ada. Anjir, dispenser rumah gua cuy. Habis itu ada kopi, teh, macam-macam, ada pop mie juga bisa diseduh, bebas, free flow, mantap. Oke teman-teman, jam 9.39 kita udah sampai di Indomaret menjelang masuk tol Colomadu ya. Ini Indomaret yang lumayan terkenal, ikonik untuk menjelang masuk ke tol Colomadu Kartosuro. Ini titik naik dari Solo. Kalau mau naik City Trans ini teman-teman bisa banget buat naik dari sini. Emang posisinya kalau dari Tugu Kartosuro lumayan jauh sih ya, sekitar 3-4 kilo kalau nggak salah, dan dari kota mungkin sekitar 15 kilo, lumayan PR juga buat sampai ke sini. Tapi kalau mau naik dari Solo bisa kayak gitu. Ini sebenarnya jadwal di sini tuh jam 10.15, berarti kita setengah jam lebih awal. Cuma 1,5 jam pas ya dari Jogja ke sini. Biasanya kalau naik mobil dari Klaten ke sininya sendiri aja 1,5 jam. Lumayan lancar berarti buat pagi ini. Kita tunggu apakah masih nunggu penumpang atau kita langsung berangkat ya. Oke teman-teman, jam 9, sekitar 9.45 ya, berangkat dari Kartosuro. Cepat 15 menit, luar biasa. 15,5 jam ya berarti. Ini ada proyek tol Jogja Solo yang kayaknya sih kalau untuk konstruksi udah jadi full sampai Delanggu ya, terus di daerah Klaten sampai ke mendekati Prambanan sana juga untuk apa ya, bednya itu udah jadi kayak gitu. Mungkin semoga dalam waktu dekat sih setidaknya sampai Prambanan ya, biar makin gampang buat pergian mobilitas dari Jogja. Itu sekarang Jogja ke Solo tuh kalau weekend aja itu bisa hampir 4 jam kalau pakai mobil itu. Pernah saya rekor 5 jam waktu Idul Fitri untuk Jogja Solo aja, itu kan nggak masuk akal ya. Jadi adanya tol ini membantu banget sih. Terus saya nyeduh pop mie, nggak ada itu yang bom pop mie, nyeduh sendiri. Oke, kita masuk tol dan mau memanfaatkan kenyamanan ini dengan tidur sampai ketemu mungkin di Semarang atau di rumah makan nanti. Dari Jogja menuju Bandung. Perkenalkan, saya Win sebagai trip attendant bersama Pak Pras sebagai driver Anda selama perjalanan ini. Perjalanan ini akan berdurasi selama 8 jam 30 menit dan lintasan yang akan kita lewati antara lain Tol Trans Jawa, City Trans Krapyak, Tol Cisundawu, Paster, dan finish di Cicahe. Kita akan melakukan servis makan di rest area 360B Rumah Makan Ibu Haji Cijantung. Untuk servis makan berdurasi selama 30 menit. Untuk informasi, kendaraan ini dilengkapi dengan fitur keselamatan, yakni pemecah kaca yang terletak 2 buah di sisi kanan dan 2 buah di sisi kiri. Bapak Ibu dapat membuat free coffee, teh, kopi, dan air mineral yang tersedia di food station. Oke teman-teman, sekarang jam 11.07, harusnya jam 12 ya sampai sini. Kita udah ada di kantornya City Trans yang ada di Krapyak, Semarang. Di sini mampir
untuk naikin penumpang sama pergantian kru kayaknya. Pergantian kru udah kayak kereta. Oke, kita lihat kita bisa turun apa enggak ya. Oke, kita berhenti di Semarang ini kayaknya nggak terlalu lama ya. Cuma buat pergantian driver sama isi air toilet, ya Allah, bener-bener kayak kereta ya. Berhenti buat isi air sama pergantian kru kayak gitu. Ini letaknya di dekat sebelah kanan dikit itu overpass Kalibanteng ya, yang persimpangan di Semarang antara ke kota atau lewat pelabuhan kayak gitu. Bisa banget teman-teman juga naik dari Semarang ini. Oke, jam 11.23 kita berangkat dari City Trans Krapiak Semarang. Perhentian berikutnya adalah servis makan di rumah makan Ibu Haji Jantung, area kilometer 360 di daerah Kabupatennya Batang ya, Kabupaten Batang di daerah Alas Roban sana. Nah, kurang lebih perjalanannya 3,5 jam 40 menit lah buat sampai sana, dan kita bakal sampai kurang lebih tepat jam 12, pas banget jam makan siang. Kalau nggak salah ini tuh timetable-nya kalau berangkat dari situ jam 12 siang. Cuma ini kita lebih cepat lagi dari jadwal seharusnya. Kita lihat kalau di tiket masuk Bandung itu jam 5:15, 17:15. Kita lihat apakah benar bisa masuk Bandung sebelum jam 5 atau enggak. Masih ada waktu kurang lebih 5,5 jam buat ke Bandung. Aku rasa cukup sih ya, soalnya kalau lewat tol itu naik mobil paling sekitar 3 jam dari sini ke Bandung nonstop itu, dan ini masih tambah servis makan dulu. Oke, kita lihat nanti ya. Durasi untuk servis makan yaitu 30 menit. Mohon segera bersiap. Terima kasih. Oke, barusan di announce kalau persiapan sampai di rumah makan itu rest area 360 ya, ini di daerah Alas Roban Batang. Kita makan siang dulu, udah lumayan lapar, tadi sotonya kurang nampol. Ini ada City Trans juga, ini nggak tahu angkatan pagi Malang atau yang ke Jakarta ya dari Jogja. Oh, kayaknya Malang angkatan pagi ya, koreksi kalau salah. Kayaknya ini yang pagi dari Malang terus ke Jakarta, soalnya plat L, tapi nggak tahu juga. Kita servis makan dulu di rumah makan Ibu Haji Cijantung. Oke, tadi diarahin kru dari rumah makan Ibu Haji Cijantung. Kita langsung masuk ke dalam ya. Jalannya nggak terlalu jauh sih, dan 360 ini salah satu rest area favorit saya kalau misal bawa kendaraan sendiri di Transjawa. Karena kalau misal dari Jogja atau Klaten kayak gitu, ini pas ya sekitar 3-4 jam. Pas jamnya orang-orang capek, sama juga di sini ada beberapa pohon yang buat agak lebih adem gitu. Pantura kan panas banget ya. Ini servis makannya saya request ikan tadi ya. Udah kebanyakan ayam. 4 sehat, lumayan. Kita lihat rasanya, tapi kalau IHC ini rasanya udah terjamin ya, bukan kayak servis makan di bis-bis pada umumnya gitu ya, rasanya ala kadarnya. Oke, terus minumnya saya request air es aja, karena saya nggak terlalu banyak minum teh. Mantap. Oke teman-teman, udah selesai servis makan tadi. Enak banget ya, Ibu Haji Cijantung selalu enak. Masakan sudah nggak ada komplain buat makanan ini, dan buat porsinya juga kalau buat saya yang nggak terlalu banyak gitu porsinya, lumayan banyak juga sih, tapi ternyata kenyang banget, full gitu loh. Rasanya di perut, soalnya tadi bukan cuma lauk utamanya doang, tapi ada tahu tempe, ternyata ada sayur juga, jadi mantep banget. Dan sementara sangat worth it ya, dengan harga 275.000 mendapatkan servis seperti ini. Oke, kita lanjut perjalanan ke Bandung. Habis ini langsung ke Bandung, langsung ke titik penurunan pertama di Paster, paling 3-4 jam lah dari sini. Ini kalau masuk sebelum jam 4 luar biasa banget sih waktunya, berarti
bersaing sama let's say Lodaya mungkin ya. Lodaya itu kan sekitar 7 jam 8 jam 7,5 jam dari Jogja ke Bandung. Ini lumayan bersaing juga ternyata soal waktu. Kita lihat nanti masuk Paster jam berapa ya. Jam 12.45 12.46 kita kembali berangkat dari rest area 360 di Batang. Oke, semoga berjalan lancar. Sebelum masuk Cisumdawu, mau tidur dulu sih kayaknya, soalnya ini lumayan first time juga jadi penumpang buat lewat Cisumdawu. Jadi kita lihat kayak gimana feelnya. Oke teman-teman, ini jam 2:07 tiba di rest area Banjaratmaya kilometer 260 Brebes. Kebangun karena tadi di-announce sama helper atau pramugaranya itu kalau beliau minta izin buat matiin engine karena di SPBU ini harus mati mesinnya kalau mau ngisi solar. Baru pertama kali untuk matiin engine aja minta izin terlebih dahulu dengan sopan banget kayak gitu. Wah, ini keren sih, keren banget sih. Harusnya on time ya. Ini kita di Cisumdawu sekitar 1 jam buat sampai ke Paster, 1 jam sampai 1,5 jam. Oke, kita lihat aja kayak gimana. Cisumdawu ini menarik karena nanti ada kita lewat twin tunnel yang terpanjang ya kabarnya di Indonesia. Oke, memasuki gerbang tol Cisumdawu utama yang berada di depan. Cileunyi terus Cicaheum, habis itu ke arah Paster, ternyata turun Paster baru ke Cicaheum. Nah, ini dia terowongannya dengan panjang 472 meter kalau tadi sesuai sign-nya ya.
rata-rata roda itu aku bisa dapat di 250 atau 260 ribu. Kalau ini harganya 275 ribu, it's totally worth it. Karena kenapa kita dapat space yang lebih lega, even dari kereta eksekutif pun jauh lebih lega, kursi yang lebih enak, terus juga kita dapat servis makan, kopi bisa nambah, kopi, dapat snack dan lain-lain juga. Terus juga pelayanannya juga mantap banget, kayak kalau saya pribadi belum pernah sih dapat pelayanan di bis yang benar-benar aware banget krunya atau pramugaranya itu aware banget sama kita, kayak tentang nggak boleh ngecas power bank di mention terus juga follow on terus, kayak tadi izin masalah matiin engine aja itu izin dulu itu salah satu hal detail-detail kecil yang nggak didapetin di pelayanan bis lain kayak gitu. Terus habis itu untuk titik naik dan titik turun Cicahem sama Pasteur itu dua-duanya lumayan dekat. Tempat saya di Bandung sebenarnya kalau untuk titik naik dan turun di Cicahem lumayan membantu ya, cuma nggak ada perbedaan jauh. Cuma yang agak bikin komplain adalah karena semalam di WA saya tuh sebenarnya kalau dari Urip sampai Harjo itu yang depan Empire di Jogjanya itu paling jalan kaki sekitar 10-15 menit udah sampai dari kosan itu. Cuma tadi pagi tiba-tiba dipindah di Janti, jadi harus motoran dulu ke Janti yang lumayan makan waktu ya. Ke Jantinya itu juga nggak tahu alasannya apa, apakah karena shuttle-nya nggak ada atau gimana itu juga nggak tahu, tapi itu cukup mengganggu sih buat pagi tadi kayak gitu yang niatnya ya udah jalan sekalian lari pagi gitu, ternyata nggak bisa. Tapi untuk penjemputan atau penurunan di Janti dan turun di Pasteur dan Cicahem itu udah worth it dengan syarat harganya 275.000. Kalau 350.000 mungkin kita compare-nya sama Malabar ya, Malabar kelas eksekutif itu rata-rata di 395.000. Ini masih bisa jadi perbincangan kayak gitu. Oke, kayak gitu aja. Mungkin selain Lodaya yang ekonominya generation, ini juga salah satu option saya buat ke Bandung kalau nggak ngejar waktu. Oh iya, dari segi waktu sekarang jam 16.23, jadi kurang lebih kita sampai jam 5 kurang lah ya, sampai Pasteur berangkat jam 8, berarti sekitar berapa jam itu, 8,5 jam ya, sekitar 8,5 jam sampai 9 jam segituan. Itu buat segi waktu kurang lebih beda 1 jam lah sama kereta yang harganya sama kayak gitu. Ini masih cukup tergolong worth it. Tapi kalau emang ngejar waktu, ngejar kepastian waktu itu ya tetap gimana pun enak naik kereta. Tapi kalau untuk keberangkatan malam mungkin lebih worth it ini ya, karena kalau kereta itu dia masuk ke Jogja dengan harga-harga sama segini. Ada was tuh ke distrik. Kita lewat stasiun Tegaluar. Kalau kereta itu misal Lodaya, let's say Lodaya itu masuk jam 2 siang jam 2 pagi gitu, atau sebelumnya Malabar itu masuk jam 1:30 pagi, itu masih terlalu pagi buat temen-temen yang ke Jogja. Kalau ini kan mungkin kalau berangkat jam 7 masuk Jogja juga sama ya, sekitar jam 4, jam 5 kayak gitu, itu udah lumayan ramai Jogja, udah subuh gitu lah. Jadi mungkin kalau berangkat malam dari sana saya bakal milih ini, tapi kalau untuk keberangkatan pagi mungkin masih banyak opsi pilihan lain, apalagi nanti mungkin saat Lodaya juga udah pakai kereta ekonomi generation yang Lodaya pagi dari Jogjanya. Oke teman-teman, kita nikmatin perjalanan paling 10-15 menit lagi sampai di Pasteur. Oke teman-teman, jam 16.54 kita resmi masuk kota Bandung lewat gerbang tol Pasteur. Tapi kalau dari Maps di titik turun Pasteur itu masih sekitar 10 menit lagi. Karena apa? Macet.
gerbang tol Paster jam segini ya, tahu sendirilah ya. Terus tadi kenapa kok optimis jam 3 jam 4 sampai, ternyata hampir jam 5 ya sampainya. Tadi tuh di pas kita mulai masuk Palikanci, Cipali kayak gitu banyak banget perbaikan jalan. Jadi itu kecepatan yang average harusnya misal di angka 80 sampai 100 itu cuma 30-40 tadi saya lihat di GPS kayak gitu. Itu yang membuat perjalanan lumayan lama dari Cirebon ke Bandungnya tadi sekitar 2,5 jam ya. Dari Cirebon ke sini itu catatan waktu yang lama, biasanya maksimal 1,5 jam. Dan jadilah kita sampai jam 16.55 ini baru keluar tol Paster dan masih macet-macet juga nih di lampu merah Paster. Untuk saat ini saya bakal turun di Paster aja, nggak akan sampai ke Cicahem karena lihat macetnya Bandung kayaknya agak repot sih. Soalnya saya juga kebetulan untuk saat ini lebih dekat ke Paster daripada ke Cicahem kayak gitu. Oke, kita tunggu waktu dan turun, kita lihat aktual sampainya jam berapa. Untuk sampai jam 5 itu masih cukup worth it sih, perjalanan 9 jam. Iya, sekitar 9 jam itu masih cukup worth it untuk bis rute Jogja Bandung. Oke, jam 17.03 tiba di Bandung depan BTC ya, di daerah Paster ini. Jadi penurunannya nggak di agen, soalnya agennya di seberang. It's totally worth it, bakal nyoba lagi untuk beberapa kali kalau tarifnya masih segitu ya. Selama tarifnya masih segitu ini saya bakal jadi salah satu pilihan utama selain Lodaya dan Kuto Jaya Selatan buat ke Bandung. Saya ke Bandung 2 minggu sekali sampai sebulan sekali. Jadi oke, thank you City Trans. Bisnya bakal lanjutin perjalanan ke Cicahem, terus nggak tahu nanti ke Cician lanjut kemana. Dia punya jadwal jam 7, kurang lebih cuma 1 jam berarti istirahatnya kalau harus ke Cicahem dulu. Oke, thank you City Trans, goodbye.